Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau disingkat dengan BKPSDM merupakan satuan organisasi perangkat daerah yang bertugas sebagai perpanjangan tangan kepala daerah dalam melaksanakan fungsi manajemen di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia. BKPSDM dibentuk berdasarkan Kanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya dan bentuk susunan organisasi serta tugas dan fungsi tertuang dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 63 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Barat Daya. Dalam melakukan pengelolaan pegawai negeri sipil yang berjumlah lebih dari 3.300 orang, BKPSDM memiliki bidang-bidang teknis dalam mengatur dan mengelola manajemen pegawai negeri sipil yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya. Bidang teknis di bidang kepegawaian meliputi sekretariat, bidang kepangkatan dan penggajian, bidang informasi, dan data kepegawaian serta bidang pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia. Sebelumnya, pengelolaan layanan administrasi kepegawaian dilakukan dengan cara konvensional atau secara manual, sebagaimana lazimnya pengelolaan administrasi yang masih sangat bergantung terhadap pemenuhan berkas-berkas dan dokumen-dokumen fisik SK kepegawaian yang harus dilampirkan saat mengajukan layanan kepegawaian. Namun, selaras dengan perkembangan komunikasi dan teknologi informasi, telah dihadirkan sebuah aplikasi yang dapat mengelola dokumen arsip dan berkas kepegawaian secara digital dan mampu melakukan pelayanan terhadap kebutuhan proses administrasi secara elektronik dan diberi nama Sistem Layanan Administrasi Kepegawaian Tanpa Berkas atau disingkat dengan SITANKAS. Sebelum OPD melakukan usulan layanan, pengelola kepegawaian pada OPD dapat melakukan pengecekan dan verifikasi data profil pegawai, data pegawai, dan berkas pegawai di OPD masing-masing dalam aplikasi. Layanan diawali dengan memilih jenis layanan yang akan diusulkan, kemudian memilih nama atau NIP pegawai, selanjutnya menginput persyaratan tambahan yang akan dibutuhkan sesuai dengan syarat layanan ke dalam aplikasi setelah seluruh persyaratan layanan diinput ke dalam aplikasi. Untuk melihat dan memantau sejauh mana proses layanan yang diusulkan berjalan, pengelola OPD dapat melihat pada halaman bawah dari usulan layanan yang sedang dilakukan, yaitu berupa status antara lain, disposisi, verifikasi, dan cetak. Selanjutnya, layanan dicek dan didisposisi oleh admin bidang teknis untuk mendapatkan persetujuan layanan. Setelah layanan didisposisi, dilakukan verifikasi layanan oleh verifikator pada bidang teknis dengan melihat isi dokumen yang disampaikan oleh pengelola OPD dalam aplikasi. Setelah proses verifikasi selesai, petugas yang ditunjuk sebagai operator pada bidang teknis dapat melakukan pencetakan dokumen layanan. Dokumen layanan yang sudah dicetak ditindaklanjuti dengan proses paraf dan penandatanganan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Selanjutnya, dokumen layanan yang sudah ditandatangani diserahkan ke petugas pada bagian front office
yang kemudian diserahkan kepada pengelola kepegawaian OPD pengusul layanan.